marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ini dari Ulangan 34 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. Kita membaca secara responsoria. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu, orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir,
terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tiap saat Tuhan besertaku, diberi berkat dan rahmat-Nya. Bila jatuh aku diangkat-Nya, dihalaunya musuh seteru. Seteruan Allah kuasa, Bapa yang baik dan kekal, yang memberikan damai sukacita bagi yang berduka hatinya. Seperti Bapa terhadap anaknya, Tuhan mengasihi diriku. Tiada berhenti pertolongannya, itulah janjinya padaku. Tuhan Allah Bapa yang di surga, ku percaya selama hidupku, yang selalu membimbing langkahku, damai dan bahagia hidupku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kor NAKBP Bandung Reformanda Sektor Dago. Shalom untuk jemaat sekalian yang kami hormati, Amang Pendeta, Parhalado dan orang tua kami serta jemaat HKBP Reformanda yang dikasihi dalam nama Yesus Bapa Gereja. Di sini izinkan kami, Naposo HKBP Bandung Reformanda Sektor Dago, mengundang seluruh jemaat untuk dapat menghadiri konser amal yang akan kami laksanakan pada tanggal 4 November 2023 di tahun ini yang bertempat di Gereja HKBP Bandung Reformanda dengan tema Filipi 4 ayat 4, Rejoice in the Lord alone. Kami menyadari bahwa keberlangsungan acara ini tidak dapat terlaksana tanpa dukungan doa, moral, dan material yang diberikan oleh orang tua kami, Jemaat HKBP Bandung Reformanda. Untuk itu, kami dengan segala kerendahan hati, kami rindu untuk dapat
bertemu dengan orang tua kami pada acara konser kami yang akan kami laksanakan di tanggal 4 nanti. Kemudian untuk informasi lebih lanjut, orang tua kami dan para jemaat sekalian dapat membeli tiket yang secara langsung pada stand yang disediakan di depan pada saat ibadah telah selesai. Psalmen 104 ayat 33, Endehonokuma Jahoba saleleng ningoluku, upalu parhinaloan maalu upuji debataku, saleleng adong dopeau. Terima kasih.
Horas, selamat hari Minggu untuk kita semua, Bapak Ibu dan pemuda-pemudi. Kami akan membacakan beberapa poin warta jemaat pada minggu ini secara ringkas. Untuk lengkapnya nanti Amang Inang, Bapak Ibu bisa melihat di lembaran atau PDF di grup sektor masing-masing. Nomor 1, nama minggu, Minggu ke-21 Dung Trinitatis, dengan topik Marhiras Niroha Manghatahon Barita Nauli Mangasahon Debata. Bahasa Indonesianya, keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Nomor 4, persembahan, poin A. Hari ini kita akan menyerahkan persembahan dalam 2 amplop ke depan altar setelah khotbah, yaitu 1 amplop untuk Huria Pembangunan dan Pusat, dan 1 amplop persembahan khusus untuk kontribusi Pesta Puncak Tahun Profesionalisme HKBP Distrik 18 Jabar Tendie. Poin B, pada minggu depan, hari Minggu 5 November 2023, kita akan menyerahkan persembahan dalam 2 amplop ke depan altar setelah khotbah, yaitu 1 amplop untuk Huria Pembangunan dan Pusat, dan 1 amplop persembahan khusus untuk pos pelayanan HKBP Distrik 18 Jabar Tendie. Poin C, kita perhatikan bersama-sama mengenai persembahan bulanan dan tahunan. Sehubungan dengan sudah memasuki bulan akhir Oktober, maka kepada seluruh jemaat HKBP Bandung Reformanda dihimbau untuk memberikan persembahan bulanan dan tahunan, dan untuk informasi lengkapnya dapat menghubungi Bendahara Huria. Nomor 5, jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 29 Oktober, telah pindah jemaat dari HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah Sektor RAAP ke HKBP Sisingamangaraja Resort Cimahi, yaitu keluarga Maju Sumanto Tampu Bolon, Ibu Putri Neva Lumela Borumanurung, bersama dengan 1 orang anak laki-laki, Jetro Sabio Basado Tampu Bolon, beralamat di Jalan Pemalang nomor 28 Antapani. Nomor 6, berita pernikahan, warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Christian Ebenezer Dolok Saribu, putra dari Bapak Charles Pandapotan Dolok Saribu dan Ibu Maurina Borusilitonga, alamat Permata Taman Sari, Blok A, Strip 9, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Bandung, anggota jemaat HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah Sektor RAAP, dengan tunangannya Saudari Nesi Natania Boru Hutagalung, putri dari Bapak Hasiholan Hutagalung, Ibu Duma Boru Hutapea, beralamat Jalan Kemang Wijaya Kusumaraya Blok B4, Kemang Pratama 5, Bekasi, anggota jemaat HKBP Menteng Resort Menteng. Dan pemberkatan nikah pada hari Sabtu 11 November 2023 pukul 8.30 di HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Nomor 7, setelah pembacaan warta jemaat akan dibacakan pesan rapat pendeta HKBP 2023. Nomor 12, pertanggungan sektor. Pada minggu ini, hari Jumat tanggal 3 November 2023, akan ada pertanggungan sektor 10 Pajajaran pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, dengan tuan rumah keluarga P. Silalahi Boruhutapea bertempat di Gereja Jalan Sumedang nomor 2 Bandung. Nomor 19, ucapan selamat ulang tahun. Di warta jemaat ini pada halaman 6 dan 7 ada jemaat kita yang berulang tahun, yaitu 13 orang. Apabila hadir pada saat ini boleh berdiri di tempatnya masing-masing. Ataupun siapa yang tidak tertulis pun boleh berdiri jika berulang tahun pada tanggal 23 sampai 29 Oktober. Ya. Ya. Tetap berdiri ya, Mang. Parhalado HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 23 sampai 29 Oktober 2023. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 20 ayat 4, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan.
Sai marningot maibana disude akka peleanmu si panganon, sai talmis madirohana akka peleanmu si tungunon sela. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun. Kemudian yang terakhir adalah berita keuangan. Sepanjang minggu ini gereja menerima pemasukan total sebesar Rp370.060.480, yaitu pemasukan untuk huria sebesar Rp361.169.030, untuk sentralisasi Rp7.968.950, dan persembahan untuk pembangunan sebesar Rp922.500. Demikian warta jemaat kita sepanjang minggu ini. Selanjutnya kami akan membacakan pesan rapat pendeta HKBP 2023. Kepada yang terhormat seluruh jemaat dan parhalado Huriyah Kristen Batak Protestan di tempat kita masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja yang memelihara dan memberkati gereja dan pelayannya di segenap pelayanan. Peserta rapat pendeta menyaksikan kebaikan Allah yang pertama sekali dilaksanakan di Perkampungan Pemuda Jetun Silangit, Tapanuli Utara pada tanggal 16 sampai 20 Oktober 2023. Inilah rapat pendeta HKBP yang perdana sejak dirancangkan sentralisasi keuangan HKBP yang diikuti oleh 1.873 orang dari 2004 pendeta HKBP di bawah terang tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua, yaitu pada Matius 5 ayat 45 dengan subtema pendeta HKBP berkomitmen memperbaharui diri untuk profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam semua aras pelayanan HKBP tanpa diskriminatif dan rasis. Kegiatan rapat ini berjalan sukses sejak awal hingga akhir dalam rasa persaudaraan berlandaskan kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus. Rapat pendeta diawali dengan ibadah pembukaan dengan pengkhotbah Pendeta Krise Angki Gosal, Wakil Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dilanjutkan dengan perjamuan kudus yang menuntun serta menghantar seluruh peserta rapat di dalam kasih dan semangat persaudaraan dalam membahas, merancang, dan menetapkan setiap keputusan yang sangat berharga dan berpengaruh kepada pelayanan HKBP yang okumenis di masa depan. Kita bersyukur atas kehadiran penceramah tema yaitu Dr. Hans-Peter Grosshand dari Universitas Münster, Jerman, dan Dr. Jansen Wipke dari Departemen Misi dan Okumene Evangelis Kirche im Rheinland, Jerman. Demikian pula kita bersukacita atas kehadiran penceramah subtema yaitu Pendeta Dr. Andar Gomos Pasaribu dan Pendeta Dr. Beni Sinaga. Demikian pula kehadiran unsur pemerintah yang memberikan perhatian dan dukungannya untuk kelancaran dan kesuksesan rapat pendeta. Mereka menyampaikan dukungan melalui kata sambutan yang mendukung dan mendorong peserta rapat dalam membangun sinergitas dengan pemerintah untuk menanggulangi penyakit sosial, masalah stunting di tengah-tengah gereja, masyarakat, dan bangsa. Melalui bimbingan pastoral yang disampaikan Opui Eporus HKBP, seluruh pendeta dihimbau untuk terus bergairah melakukan pelayanannya secara profesional, memiliki keutamaan keteladanan sikap hidup, beriman dan berela rasa berdasarkan cinta dan kasih Tuhan. Dalam rangka menyambut Tahun Okumene Inklusif 2024, dengan kesatuan hati seluruh pelayan HKBP bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, agama dan gereja menghadapi pergumulan dan krisis alam seperti pemanasan global, kemiskinan, perang, rasisme, perdagangan manusia, dan ketidakadilan. Gambaran dari Okumene Inklusif ini diwujud nyatakan melalui kesediaan pendeta HKBP menyisihkan belanjonya untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan Gereja Kristen Protestan Mentawai.
Rapat Pendeta HKBP mengajak seluruh jemaat dan para halado agar sehati sepikir meningkatkan kualitas pelayanan dan peribadahan kepada Tuhan, serta menguatkan persekutuan yang benar-benar memperhatikan sesama dan kaum difabel untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka baik secara jasmani dan rohani. Dalam rangka mewujudkan pelayanan dan keikutsertaan kaum difabel, Rapat Pendeta menetapkan buku panduan pelayanan kepada kaum difabel. Rapat Pendeta mengajak seluruh jemaat dan para halado agar satu padu mewujudkan kehadiran damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan bergereja dan berbangsa dalam menyambut Pesta Demokrasi Indonesia tahun 2024. Hendaklah kita satu tujuan mewujudkan berlangsungnya pemilihan umum yang baik dengan memakai hak suara kita sebagai warga negara Indonesia secara bertanggung jawab. Demikian pula kita dengan segenap hati memberangkatkan dan mendoakan saudara-saudara kita yang ikut serta pada kontestasi pemilihan umum agar mampu hadir sebagai garam dan terang, saksi Kristus di tengah-tengah peristiwa akbar itu tanpa menimbulkan perpecahan baik di tengah jemaat maupun masyarakat. Seluruh gereja kiranya menyelaraskan pelayanannya berdasarkan kepada dokumen yang telah ditetapkan di Rapat Pendeta HKBP, yaitu buku panduan keseragaman pelayanan, revisi terjemahan agenda sekolah minggu, revisi terjemahan bahasa Indonesia, pernyataan iman tentang pekabaran Injil, ayat Alkitab dalam pengajaran katekismus, dan panduan tahun politik. Dokumen okumenis peneguhan sidi, jemaat difabel, konseling, dan pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Melihat pergumulan pendeta dan jemaat yang berasal dari dirinya maupun dari luar dirinya, Rapat Pendeta meminta Eporus HKBP membentuk tim konselor yang beranggotakan preses, pendeta, dan konselor. Rapat Pendeta bersyukur atas pelaksanaan sentralisasi serta bertekad untuk melanjutkan dan meningkatkan mutu pelayanan. Di dalam kerendahan hati, Rapat Pendeta mengajak seluruh jemaat dan para halado untuk bersungguh-sungguh mensukseskan program sentralisasi keuangan HKBP melalui pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, mendokumentasikan serta mengirimkan sepenuhnya sesuai kewajiban yang telah ditetapkan. Demikianlah pesan Rapat Pendeta HKBP 2023 ini kami sampaikan kepada seluruh jemaat HKBP. Kiranya Tuhan menguatkan dan menopang umatnya untuk melakukan kehendaknya bagi kemuliaan namanya dan menjadi berkat bagi dunia. Kita mempercayai bahwa Allah akan melepaskan gerejanya dan memampukan umatnya menghadapi semua tantangan di setiap masa. Jetun Silangit, 20 Oktober 2023, atas nama peserta rapat, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, dan Ketua Rapat Pendeta Molinus W. Siregar. Demikianlah pesan Rapat Pendeta HKBP 2023. Selanjutnya kita akan mengikuti doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah kami, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk segala anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kembali kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini dengan saudara-saudara kami. Semua kami Tuhan dalam keadaan sukacita dan penuh berkat Tuhan. Tuhan, kami akan menyampaikan doa-doa syafaat kami. Sebelumnya kami minta ampun atas segala kesalahan-kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Tuhan, pada saat kini kami menyampaikan doa syafaat kami dan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah seluruh pemimpin negeri kami Tuhan, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka untuk memimpin negeri ini, dan juga untuk situasi politik pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati seluruh rakyat, jauhkanlah kami Tuhan semua dari roh pemecah belah di antara kami. Kami juga berdoa untuk iklim saat ini yang tidak stabil, juga sakit penyakit yang menimbulkan kami panik maupun ketakutan. Tuhan berilah perlindungan dan kekuatan dalam menghadapinya. Jauhkankah kami Tuhan daripada sakit penyakit.
Pada saat ini Tuhan, izinkan kami untuk mendoakan para jemaat kami yang pada saat ini dalam pergumulan sakit penyakit. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka dalam penderitaan sakit, ada yang dirawat di rumah sakit maupun dalam pemulihan di rumah. Untuk nama-nama ini Tuhan, Amang SR Sibarani, C. Hutajulu, Nyonya RS Sihombing, Boru Pasaribu, Nyonya FM Simanjuntak, Boru Hasibuan, JL Tobing, Nyonya Dolok Saribu, Boru Sinaga, Nyonya S. Sinaga, Boru Tamba, Nyonya Sitorus, Boru Tambun, Nyonya TS Hutauruk, Boru Tobing, Sahati Purba, E. Hutagalung, Nyonya L. Sihombing, Boru Simanjuntak, M. Simbolon, Nyonya Tampu Bolon, Boru Samosir, D. Pakpahan, A. Manulang, Nyonya IRS L. Tobing, Boru Simangunungkalit, Nyonya P. Manurung, Boru Silaen, HN Gultom, Sintua KM Panggabean, Nyonya Sintua CL Situmorang, Boru Pakpahan, Nyonya Huta Barat, Boru Purba, Nyonya Huta Barat, Boru Siregar, dan juga Joseph Manurung yang pada saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, urapilah mereka satu persatu dengan tangan-Mu yang ajaib. Berkati Tuhan seluruh obat, seluruh vitamin, seluruh cairan infus yang sekarang ada di dalam tubuh mereka. Kiranya Allah Bapa memberikan mereka semangat sehingga mereka boleh sembuh dan boleh beraktivitas kembali. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk jemaat yang belum mendapatkan pekerjaan, teman hidup, dan sangat merindukan kehadiran anak. Tuhan, sabarlah mereka dalam penantian mereka, kiranya Engkau memberkati seluruh upaya yang mereka lakukan, dan izinkan mereka Tuhan mendapatkan jawaban doa yang tepat pada waktunya. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini untuk seluruh jemaat dalam segala aktivitas mereka, para remaja dan aposo dalam menuntut ilmu, berilah mereka semangat dalam belajar, mengatur waktu mereka dalam pelayanan dan sekolah. Jagalah mereka dalam pekerjaan mereka dan aktivitas mereka sehari-hari. Tuhanlah yang menjadi pemimpin mereka. Juga Tuhan, kami berdoa untuk para orang tua, berilah hikmat dan kebijaksanaan dalam mendidik anak-anak. Berkati juga orang tua kami lansia, biarlah Tuhan memberikan semangat dan sukacita bagi mereka. Biarlah sukacita dari Tuhan yang Kau limpahkan dalam menikmati masa tua mereka. Berilah mereka kesabaran dan sukacita bersama keluarga yang mendampingi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk fasilitas lantai 2 dalam pembangunannya dan juga fasilitas basement. Kami berdoa untuk seluruh panitia pembangunan, berilah mereka kesehatan, kesabaran, dan semangat dan menjalani aktivitas pembangunan pada saat ini. Biar Tuhan saja yang mencukupkan seluruh dana yang dibutuhkan, sehingga kami semua boleh bersukacita, beribadah, dan nyaman dalam menikmati fasilitas pembangunan gereja kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan HKBP Lembang dan HKBP Sumedang. Kiranya Tuhan memberikan selalu mereka semangat untuk seluruh pelayan dan juga untuk jemaat, seluruh keluarga mereka. Berkati mereka untuk melayani dan bersukacita serta kompak dalam segala hal. Tuhan, pimpinlah mereka dalam pergumulan mereka. Tuhan, tambahkan juga Tuhan seluruh anggota jemaat yang ingin bersama-sama beribadah di sana. Tuhan, inilah doa-doa kami yang tidak sempurna. Kiranya Engkaulah yang menyempurnakannya, dan Tuhan kabulkan doa ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saksi pertama kebangkitan
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, Minggu ke-21 dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayat ke-8 menjadi khotbah hari ini. Kami akan membacakan bagi kita semuanya. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, segala sesuatu yang telah digadaikan itu menjadi milik orang lain. Ketika saya melihat anak saya katakan, di mana letokmu? Saya tanya, saya gadaikan. Berarti letoknya sejak itu menjadi milik orang lain. Maka harus butuh penebusan, supaya itu menjadi miliknya kembali. Jadi segala sesuatu yang telah ditebus, itu menjadi milik Sang Penebus. Demikian juga halnya hidup kita. Kita telah ditebus oleh Yesus. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita telah ditebus dari dosa. Sejak itu kita menjadi milik Yesus. Konsekuensi legis yang menjadi milik Yesus adalah memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu bukan satu paksaan, tetapi suatu keharusan. Sekali lagi, memberitakan Injil itu bukan satu paksaan, tetapi suatu keharusan, karena kita ini milik Yesus dari penebusannya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebenarnya Paulus ingin membela diri pada jemaat Tesalonik yang telah mengatakan bahwa Paulus datang ke gereja, ke jemaat Tesalonik untuk mencari keuntungan. Paulus datang untuk mencari hormat. Untuk membela diri, Paulus menyampaikan kebenaran firman kepada jemaat Tesalonik dan sekaligus kepada kita, yaitu keberanian menyampaikan Injil atas pertolongan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Paulus mau mengatakan bahwa setiap orang merupakan suatu keharusan memberitakan Injil, tapi perhatikan dulu apa motivasi dan tujuan memberitakan Injil. Paulus dengan jelas mengatakan motivasi dan tujuan mengabarkan Injil itu harus jelas. Paulus mengatakan bahwa saya memberitakan Injil bukan untuk mencari popularitas, tapi dia memberitakan Injil untuk menyukakan hati Tuhan. Dia memberitakan Injil untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
bukan untuk menyampaikan kesukaan hati orang. Itu makanya kalau kita selalu mengingat khotbah-khotbah di HKBP, selalu kritisi berhubungan dengan etika hidup. Dang lau pagiok-giok jamitai, dao. Tapi jamita itu memang harus menusuk. Bukan untuk menyukakan hati orang, tapi untuk menyukakan hati Tuhan. Karena tujuannya apa? Untuk memuliakan Tuhan. Sekalipun dalam pemberitaan Injil itu, Paulus harus menderita. Dia dianiaya, dia dipenjara. Bahkan dikatakan seperti kamu ketahui bagaimana penderitaan kami di Filipi. Tapi kebenaran firman Tuhan harus disampaikan. Maka saudaraku perhatikan setiap motivasi dan tujuan orang memberitakan Injil. Apakah itu untuk kepentingan pribadi? Apakah itu untuk kesukaan dia? Dari situ saudara dapat mengerti mana sebenarnya pemberita kebenaran firman Tuhan. Yang kedua saudaraku yang terkasih, Paulus mau mengatakan bahwa ketulusan dalam kasih Kristus harus tergambar pada setiap orang yang memberitakan firman Tuhan. Paulus mengatakan bahwa kami tidak berbulu manis. Paulus mengatakan bahwa kami bukan untuk mencari keuntungan atau loba. Tapi dengan tulus dalam kasih Kristus, mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan. Hal yang demikian saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus harus terpancar pada setiap kita yang telah menjadi milik Kristus tadi. Harus berani bersaksi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Hal-hal kecil. Kita harus bersyukur ketika saudaraku tadi bersaksi melalui kor pujian. Itu salah satu contoh kecil. Bagaimana kita bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan itu. Kita bersaksi tentang Injil. Agar semua orang dapat mengerti akan kebenarannya. Yang ketiga saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Paulus mengatakan seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Apa yang harus kita perhatikan? Entry point. Diibaratkan Paulus pemberitaan firman itu seperti seorang ibu yang mengasuh dan menasehati anaknya. Saudaraku yang terkasih, pasti seorang ibu yang mengasihi anaknya. Pasti seorang ibu rela berkorban untuk anaknya. Pasti seorang ibu memperjuangkan hidup anaknya. Pasti seorang ibu mampu menjadi teladan bagi anaknya. Maka pemberita Injil itu harus hidup di dalam kasih. Pemberita Injil itu harus berkorban. Pemberita Injil itu harus mampu memberikan yang terbaik buat jemaatnya. Akan semua itu saudaraku yang terkasih, jika kita baca dalam Lukas 17 ayat 10, dikatakan demikian. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Artinya apa? Ketika kita telah melaksanakan tugas pekabaran Injil. Ketika kita merasa puas akan tugas tanggung jawab kita. Satu ungkapan dikatakan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Supaya kita jangan sombong dalam pekerjaan. Kita harus mengatakan bahwa kami inilah hamba-hamba yang tidak berguna. Supaya dalam hidup ini kita tidak sombong. Tapi biarlah Kristus dipermuliakan dalam setiap pekabaran Injil. Biarlah Kristus dalam setiap hidup ini dipermuliakan. Tidak kita. Sama seperti ungkapan daripada Yohanes. Dalam Yohanes pasal 3. Biarlah Kristus semakin besar, tapi saya semakin kecil. Biarlah Kristus semakin besar, tapi saya semakin kecil. Ketika kita disuruh memberitakan firman Tuhan, ketika disuruh kita mengabarkan Injil, kita harus berani bersaksi. Dan ketika kita telah mengatakan itu selesai, saudara dan saya harus mengatakan, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Karena kami hanya melakukan apa yang layak kami lakukan. Oleh sebab itu, jadilah menjadi hamba pekabar Injil. Dimanapun saudara berada. Baik dalam dunia pekerjaan, baik di tengah-tengah keluarga. Perhatikan bagaimana tadi Musa dan Yosua.
Mereka adalah contoh-contoh hamba yang setia. Dalam epistel tadi, kita perhatikan bagaimana Musa dan Yosua. Mereka adalah contoh-contoh hamba yang setia. Marilah kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai. Seperti dikatakan dalam Matius pasal 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kita diutus menjadi hamba untuk memberitakan kebenaran Injil. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami puji namamu karena Tuhan memberikan tugas bagi kami untuk pergi memberitakan Injil kebenaran-Mu. Berkati sertai kami Tuhan, agar kami senantiasa setia menyampaikan kebenaran Injil itu, sekalipun harus menderita, tapi nama Tuhan semakin dipermuliakan. Allah Bapa di surga, kiranya dalam setiap tugas dan pelayanan kami harus mengaku bahwa kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan, sehingga kami tidak sombong, melainkan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih buat firman Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, agar jemaat-Mu juga turut menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka, baik di tengah-tengah keluarga, dalam dunia pekerjaan, bahkan sebagai mahasiswa. Inilah doa kami dan permohonan kami, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik buat gereja dan distrik. Berita Injil yang indah dari Tuhanku Yesus, hati
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, warna milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.